Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Ahmayanti dengan NIM 22051204023 dari kelas Teknik Informatika A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik dan akan mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian routing statik sendiri, yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita akan mensimulasikan routing statik ini dengan Cisco. Untuk langkah yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan skema jaringan simulasi routing statik, dan saya sudah membuatnya seperti ini, sudah sesuai dengan gambar yang tadi. Lalu untuk langkah percobaannya, yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita isikan dulu, kita setting yang di router 1. Kita klik. Nah, di sini terdapat fast Ethernet 0 dengan IP-nya 192.168.1.62 dengan subnet masknya 192, dan jangan lupa untuk port ininya di-on-kan. Lalu untuk fast Ethernet yang satu ini dengan IP address 162, subnet masknya 192, dan tidak lupa portnya di-on-kan. Lalu untuk serial 2 dengan IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet masknya 0. Untuk serial yang ketiga dengan IP address 13.13.13.1 dengan subnet masknya 0. Dan jangan lupa untuk port juga dinyalakan. Lalu selanjutnya di router yang kedua, untuk fast Ethernet 0-nya ada IP address-nya 192.168.1.254 dengan subnet masknya 128, dan tidak lupa ini di-on-kan. Lalu untuk fast Ethernet yang satu ini kosong karena hanya ada PC 3 saja, ini tadi cuma satu doang. Nah, untuk yang serial 2 IP address-nya 23.23.23.2 dengan subnet masknya 0. Lalu untuk serial yang ketiga ini dengan IP-nya 12.12.12.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0, dan jangan lupa port statusnya ini di-on-kan. Nah, selanjutnya, ini kan ada garis. Nah, ini digunakan untuk serial yang kedua tadi, dan ini digunakan untuk ini yang kedua, dan ini yang ketiga, serial ketiga. Lalu selanjutnya di router yang ketiga, kita setting untuk fast Ethernet 0-nya dengan IP 33.33.33.3 dengan subnet masknya seperti ini. Untuk fast Ethernet-nya dengan IP 43.43.43.3 dengan subnet masknya 255.0. Untuk serial yang kedua dengan IP-nya 13.13.13.3 dengan subnet masknya seperti ini. Untuk serial yang ketiga dengan IP address-nya 23.23.23.3 dengan subnet masknya 0, dan jangan lupa ini di-on-kan. Nah, fast Ethernet 0 dan 1 ini tadi itu digunakan untuk menghubungkan ke server. Untuk fast Ethernet 0 ini ke server 1, dan fast Ethernet 1 ke server 2. Nah, selanjutnya kita setting di PC-nya. Untuk PC 1, IP-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya 192. Dan di sini ada gateway-nya 192.168.1.62. Nah, untuk PC yang kedua, IP-nya 192.168.1.65 dengan subnet masknya 192. Lalu untuk gateway-nya 198.168.1.126.
Nah, untuk yang PC ketiga IP-nya 192.168.1.253 dengan subnet masknya 128 dan gateway-nya 254. Nah, untuk selanjutnya ada server 1. Untuk IP-nya 33.33.33.1 dengan subnet masknya 255.0 dan gateway-nya 33.33.33 dan titik 3. Lalu untuk server yang kedua dengan IP-nya 43.43.43.1 dengan subnet masknya 0 dan gateway-nya 43.43.43.3. Nah, itu tadi kan sudah disetting semuanya. Lalu kita baca ini. Untuk langkah yang kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, kita isikan terlebih dahulu di router yang pertama ini. Kita isi sesuai tabel tadi ya. Untuk routing yang statik ini. Nah, untuk IP networknya ini diisi 192.168.1.128. Untuk netmasknya 255.128 dan untuk next hubnya 12.2. Nah, seperti ini. Lalu add. Nah, ini udah muncul. Lalu tambah lagi untuk yang kedua ini 33.0. Ini disesuaikan aja sama tabel yang sudah tertera. Untuk networknya 13.3. Lalu klik add. Nah, untuk yang kedua. Lalu yang ketiga 43. Nah, ini juga sama, lalu diklik add. Nah, ini udah tertera di sini. Lalu ganti untuk yang router kedua. Pilih statik, lalu masukkan lagi 192.168.1.0. Lalu untuk netmasknya 255.128. Nethubnya 12.12.1. Lalu kita add. Nah, ini udah muncul. Untuk yang kedua 33.0 ini juga 0. Untuk next hubnya 23.23.3 kita tambahkan. Lalu yang terakhir 43.43.43.0 netmasknya sama dan next hubnya juga sama. Lalu kita add. Nah, ini untuk router yang kedua sudah selesai. Lalu untuk router yang ketiga, pilih statik, lalu ketik 192.168.1.0. Untuk netmasknya 255.255.255.128. Lalu untuk next hubnya 12.12.12.1. Kita add dulu. Lalu yang terakhir 192.168.1.128. Untuk ini juga sama, netmask next hubnya 23.23.23.2. Nah, ini udah selesai semua. Lalu disimulasikan ke mode simulasi, lalu edit filter. Nah, ini disisakan hanya di ICMP aja. Oke, selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan simulasinya. Nah, dari PC 1 ke router 1 langsung ke PC 2. Nah, dari PC 2 nanti akan dikembalikan lagi ke
router 1 dan router 1 kembali ke PC 1. Nah, udah selesai. Kita coba yang kedua dari PC 1 ke PC 3. Kita simulasikan. Nah, akan melewati router 1, lalu ke router 2 dan sampai ke PC ketiga. Nanti lalu dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, untuk yang selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Akan melewati router 1 lalu ke router 3. Lalu sampai ke server 1, lalu dikembalikan lagi ke server 3, lalu ke router 2, balik lagi ke router 1, nah, lalu ke PC 1. Kita dial dulu. Hanya dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan dari PC 1 ke router 1, lalu ke router 3 dan sampai ke server 2. Nah, lalu dikembalikan lagi dari router 3 menuju router 2, lalu ke 1, lalu ke PC 1. Nah, untuk selanjutnya dari apa tadi? Nah, ini udah dari PC 1 ke PC 3 ke PC 1, PC 3 kedua, server 1 dan server 2. Dari PC yang ketiga. Dari PC yang ketiga ke PC yang pertama. Oke, kita coba simulasikan dari PC 3 ke router 2, lalu ke router 1 dan sampai ke PC 1. Nah, lalu dikembalikan lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Kita coba simulasikan. Dari PC 3 ke router 2, lalu masuk ke router 1. Nah, lalu ke PC 2. Kemudian dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2 dan sampailah di PC yang ketiga. Selanjutnya kita dial dulu dari PC 3 ke server 1. Kita coba simulasikan dari PC 3 ke router 2, lalu balik lagi lalu menghubungkan ke router 3, lalu sampai ke server 1. Dikembalikan lagi router 3 ke router 1, lalu 2 dan sampai ke PC 3. Udah selesai. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2 ya. Kita simulasikan dari PC 3 ke router 2, lalu ke router 3. Nah, sampai ke server 2, lalu dikembalikan ke router 3, lalu ke router 1, ke 2 dan ke sampai di PC 3. Oke, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya dari server 1 ke server 2. Server 1 ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Oke, kita amati dari server 1 ke PC 1. Nah, kita coba dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, habis itu ke router 1 dan ke PC 1. Oke, berhasil ini. Nah, selanjutnya dari server
1 ke PC 2. Kita jalankan dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke router 1, nah sampai ke PC 2. Nah ini dikembalikan lagi. Oke, sampai. Terus habis itu dari server 1 ke PC 3. Kita simulasikan dari server 1 ke router 3, lalu ke router 1, router 1 ke router 2, lalu sampai ke PC yang ketiga. Nah, lalu dikembalikan lagi ke router 2, 3, lalu ke server 1. Sudah. Oh iya, ini tadi yang server 1 ke PC 1 belum sampai. Kita coba lagi dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1, sampailah di PC ke 1, dikembalikan lagi ke router 1, terus router 3 dan server 1. Oke, untuk yang terakhir kita del dulu dari server 1 ke server 2. Kita jalankan dari router server 1 ke router 3, lalu ke server 2. Nah, dikembalikan lagi. Oke, ini simulasinya sudah selesai. Kita del dulu. Untuk selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati. Oke, kita kembali ke mode real time. Kita coba tracing itu tadi dari PC 1 terlebih dahulu dengan menggunakan command prompt, lalu ketikkan tracer. Ini dari PC 1 ke PC 2, jadi menggunakan IP-nya PC 2 192.168.1.65, lalu enter. Nah, ini tadi itu melewati router 1 saja dan langsung sampai ke router yang kedua. Untuk dari PC 1 ke PC 3, yaitu tracer 192.168.1.253, lalu kita enter. Nah, ini tadi melewati router 1, lalu router kedua dan sampai ke PC ketiga. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Nah, ini tadi dari PC 1 ke router 1, lalu masuk ke router 3 dan sampai ke server 1. Nah, selanjutnya kita coba dari PC 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Nah, tadi itu dari PC 1 melewati router 1 terus ke router 3. Nah, sampai ke server yang kedua. Nah, untuk PC 1-nya udah selesai. Kita coba yang di PC 3. PC 3 ke PC 1. Menggunakan command prompt lagi, tracer 192.168.1.1. Nah, ini tadi dari PC 3 ke router 2 lalu sampai ke PC 1. Terus selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 dengan IP-nya PC 2 192.168.1.65. Nah, ini dari PC 3 tadi ke PC 2 lalu ke router 1 dan sampai ke PC 2. Terus selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Tracer
33.33.33.1. Nah, ini dari PC3 ke router 2, nah dari router 2 ke router 3 dan sampai ke server 1. Untuk selanjutnya dari PC3 ke server 2 yaitu tracer 43.43.1, lalu enter. Nah, ini dari PC3 ke router 2. Router 2 ke router 3, lalu dari itu sampai ke server yang kedua. Terus untuk yang PC3 ini udah selesai, ganti ke server 1 ke PC1. Oke, untuk caranya masih sama, 192.168.1.1. Nah, ini tadi dari server 1 ke router 3, router 3 lalu ke router 2, router 2 ke router 1, nah lalu sampai ke PC1. Untuk yang selanjutnya, nah ini kita coba dari server 1 ke PC2, tracer 192.1.1.253.65. Kita enter. Nah, tadi dari server 1 ke router 3 lalu ke router 1 dan sampai ke PC2. Nah, selanjutnya ada dari server 1 ke PC3, masih sama, tracer 192.168.1.253. Kita enter. Nah, ini tadi dari server ke router 3 lalu ke router 1, habis itu dari router 1 ke router 2 dan sampai ke PC3. Nah, untuk yang terakhir dari server 1 ke server 2 yaitu tracer 43.43.43.1. Kita enter. Nah, tadi dari server 1 langsung ke router 3 dan sampai ke server yang kedua. Nah, sekian penjelasan saya mengenai routing statik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dalam pengucapan ataupun waktu pengerjaan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.